adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, para pendiri bangsa ini telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu, para pendiri bangsa ini yang sebagian besar mereka adalah ulama, tidak sembarangan memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila kerap dijadikan alasan oleh berbagai golongan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, mulai dari melanggengkan kediktatoran atau mencoba menjauhkan bangsa ini dari visi para pendirinya. Sebagian kelompok juga coba mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Ada anggapan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan ajaran yang menyaingi Islam. Berbeda, bahkan bertolak belakang. Mencoba mempreteli Pancasila dari ajaran Islam, mengartikan sendiri sila demi sila, dan mencoba mencari pembenaran dari Pancasila untuk kebenaran kelompoknya. Seperti sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dipakai kelompok kecil penganut mengaku Islam menempel pada organisasi internasional, namun justru menghujat para sahabat Rasulullah seperti Umar dan Abu Bakar. Melegalkan kemaksiatan atas nama kawin kontrak dan membuat perpecahan di tubuh Islam, yang akhirnya merontokkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam memaknai Pancasila sehingga tidak terjebak menjadi anti Pancasila, menjadi orang sekuler yang menjauhkan kehidupan agama dari panggung sosial politik? Inilah Khazanah dalam episode Islam dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang akan mengawali aktivitas Anda. Pancasila memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pancasila memiliki perjalanan yang cukup panjang dan mempunyai arti yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sejak bangku sekolah dasar, 5 sila tersebut telah diperdengarkan kepada kita, sehingga isinya telah kita hafal di luar kepala. Mengetahui sejarahnya tentu akan memberi nilai lebih bagi kita dalam memahami hakikat dari dasar negara ini. Pancasila yang merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa ini disahkan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan dalam rumusannya. Sidang PPKI Piagam Jakarta merupakan hal yang erat kaitannya dengan sejarah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berbicara tentang sejarah Pancasila tentu tidak bisa dilepaskan dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah hasil diskusi serta kompromi bagaimana dasar negara yang akan dipakai oleh bangsa ini. Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta telah disetujui Panitia 9 yang terdiri dari kaum nasionalis dan Islam. Panitia 9 sendiri adalah sebuah panitia kecil yang merupakan bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari Piagam Jakarta inilah nantinya embrio Pancasila lahir. Jadi jika kita berbicara tentang sejarah Pancasila, maka jangan lupakan pula sejarah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta terdiri dari 5 sila, seperti Pancasila. Namun di sila pertama Piagam Jakarta, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama serta pemuka agama dari daerah timur Indonesia. Sila tersebut berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun saat perumusan Pancasila kelak, sila ini telah diubah dan diganti dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini tentu tidaklah mengubah substansi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan agama mayoritas adalah Islam, dan menyempal terhadap ajaran Islam yang benar dengan membuat atau mengimpor aliran-aliran sesat adalah bentuk penistaan terhadap Pancasila. Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan mukaddimah
Dan ketika pengesahan UUD 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dilakukan oleh PPKI, kata mukaddimah kemudian diganti menjadi pembukaan UUD dan berlaku hingga sekarang. Menilik visi dan makna yang terkandung dalam Pancasila mengingatkan kita akan sebuah visi yang terkandung dalam kontrak politik yang dibuat Rasulullah SAW bersama seluruh komponen masyarakat Madinah yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah dibuat agar masyarakat Madinah yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama dapat hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Masing-masing paham akan hak dan kewajibannya. Piagam Madinah juga disebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Bangsa Indonesia diwakili oleh tokoh-tokoh muslim telah berhasil merumuskan sebuah dasar negara. Bahkan para pendiri ini telah cukup legowo mengkompromikan beberapa poin pada Pancasila demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Namun sayang sekali, dalam perjalanan berikutnya, Pancasila yang lahir dari ruh ajaran Islam ini justru diselewengkan dan dijadikan alat oleh penguasa untuk kepentingan kroninya yang seringkali menyudutkan Islam dan membungkam tokoh-tokoh muslim yang kritis. Yang pertama di masa Soekarno ketika era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pada hakikatnya adalah suatu sistem pemerintahan di mana presiden berperan penuh dalam memimpin negara. Dalam hal ini adalah Soekarno. Penetapan dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik awal pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi terpimpin menunjuk Presiden Soekarno selaku pemegang kekuasaan eksekutif menjadi pemimpin besar revolusi. Penerapan demokrasi terpimpin mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, tak terkecuali umat Islam. Demokrasi terpimpin adalah nama lain untuk kekuasaan otoriter. Kebebasan dan kemerdekaan yang baru saja diperjuangkan akan terasa sia-sia. Akibatnya, terjadi ketidakstabilan politik, perpecahan, bahkan telah mengarah pada pemberontakan dan konflik. Di beberapa daerah muncul keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, merontokkan fungsi sila ketiga Persatuan Indonesia. Satu bukti bahwa melihat Pancasila harus secara utuh, tidak sepotong sila demi sepotong sila. Keadaan ekonomi juga semakin memburuk dari demokrasi terpimpin. Inflasi mencapai 400% dan defisit anggaran semakin parah karena kas negara terkuras untuk membiayai perang, memadamkan pemberontakan, dan konfrontasi dengan Malaysia. Harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi dan bahan pangan semakin sulit diperoleh. Sementara Partai Komunis Indonesia semakin eksis dengan beberapa organisasi masa kiri, paham komunisme berasal dari Marxisme, dan Marxisme mengambil filsafatnya dari materialisme yang identik dengan ateisme yang menafikan peran Tuhan dalam kehidupan. Paham ini juga berkaitan erat dengan sekulerisme yang meminggirkan agama dan Tuhan dalam tempat-tempat ibadah. Akibatnya meskipun sudah haji berkali-kali, korupsi juga berkali-kali. Bahkan uang hasil korupsi dipakai untuk berhaji. Sehingga tidak mengherankan departemen yang mengurusi agama justru menjadi yang terkorup. Para pejabat dan penguasa dengan mental seperti ini seperti tidak pernah diajarkan memaknai sila pertama dengan benar. Dan pengkhianatan Partai Komunis ini mencapai puncaknya ketika meletusnya pemberontakan yang bertujuan untuk menguasai Indonesia. Dan siapa lagi korban terbesarnya kalau bukan umat Islam? Para ulama besar dibantai pada pemberontakan pertama tahun 1948 dan kejadian ini dipelihara oleh negara hingga kembali pecah pada tahun 1965. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto. Bahkan Pancasila seperti menjelma menjadi agama baru yang dipaksakan kepada rakyat Indonesia. Upaya doktrinasi dilakukan secara menyeluruh lewat pendidikan.
Mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, Pancasila menjelma menjadi simbol keramat. Penanaman nilai Pancasila yang salah kaprah ini juga dilakukan melalui penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau terkenal dengan istilah P4. Lagi-lagi, cara-cara seperti ini hanya mengakibatkan anak hafal Pancasila tapi tidak memaknainya dengan benar. Pada masa Orde Baru, persatuan dipahami sebagai keseragaman. Berbeda dengan pemerintah, bisa dicap komunis atau subversif. Sebagai puncaknya pada tahun 1985, seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis sebagai asas tunggal. Dan setiap warga negara yang mengabaikan Pancasila atau setiap organisasi sosial yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan dicap sebagai pengkhianat, bahkan komunis, dan tidak sedikit organisasi Islam yang diberangus dan tokoh-tokohnya dipenjara karena dianggap melawan Pancasila versi Orde Baru. Dengan demikian jelaslah bahwa Orde Baru tidak hanya memonopoli kekuasaan, tetapi juga memonopoli kebenaran. Sikap politik masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat dengan negara akan diperlakukan sebagai pelaku tindak kriminal atau subversif. Dan lagi-lagi, yang banyak menjadi korban adalah umat Islam dan tokoh-tokoh Muslim yang kritis. Ketidakadilan dan kebobrokan rezim Orde Baru tumbang ketika gong reformasi mulai dibunyikan. Akibatnya, menjelang dan sesudah Soeharto lengser dari jabatan Presiden RI 21 Mei 1998, berbagai peristiwa dan kondisi buruk kembali mewarnai kehidupan bangsa kita, sekaligus menjadi cobaan berat bagi Pancasila. Pasca runtuhnya Orde Baru, gelombang keterbukaan membuka kemungkinan masyarakat untuk memaknai ulang Pancasila sebagai dasar negara. Semenjak Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Pancasila seakan telah kehilangan tempatnya yang mapan. Semacam ada fobia dan kealergian masyarakat untuk mengakui Pancasila, apalagi mencoba untuk menelaahnya. Meskipun negara ini masih menjaga suatu kesepakatan dengan menyatakan Pancasila sebagai landasan negara, namun dalam kenyataan, agaknya kita harus mempertanyakannya kembali. Karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Kebebasan berekspresi yang merupakan buah reformasi seakan menjadi kebablasan. Berbagai paham dan aliran yang menyimpang dari mainstream bermunculan bak cendawan di musim hujan. Agama Islam yang telah mapan diganggu oleh kemunculan paham yang menyempal ini. Mungkin tidak menjadi persoalan jika mereka memakai nama agama baru. Yang jadi masalah adalah mereka menista agama dengan membawa-bawa label Islam. Tapi sholatnya, puasanya, hajinya, dan ibadah lainnya berbeda dengan Islam. Fenomena ini jelas sekali tidak selaras dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan jika tidak disikapi dengan benar, maka fenomena ini akan mengarah kepada disintegrasi bangsa yang tentu saja menginjak-injak sila ketiga. 15 tahun perjalanan reformasi memang menunjukkan sedikit perbaikan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan sudah termasuk baik. Tapi sayang, kue pertumbuhan ekonomi ini baru dirasakan segelintir orang, terutama konglomerasi besar yang memonopoli perekonomian Indonesia. Sementara puluhan juta masyarakat masih berkutat dengan masalah kemiskinan. Apalagi jika upaya mencari untung tersebut dilakukan dengan cara-cara jahat dan persekongkolan dengan pejabat busuk. Di manakah pengamalan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Faktanya masih banyak masalah politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya yang belum terjawab. Korupsi semakin menjadi-jadi, APBN yang merupakan uang rakyat menjadi bancakan. Dari jumlahnya yang sudah 1.000 triliun lebih, diperkirakan 30%-nya raib di tangan para penjahat kerah putih. Hukum pun demikian, seperti komoditas yang bisa diperjualbelikan, bahkan tersedia opsi-opsi putusan yang bisa dinegosiasikan. Hukum tergantung harga dan tawaran. Hukum juga menjadi alat untuk menekan pihak lawan, kemudian mengambil keuntungan pribadi dan golongan. Rakyat terlupakan. Sekali lagi, di manakah pengamalan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab?
Eksistensi dan peranan Pancasila kembali dipertanyakan. Mampukah Pancasila memberikan pengharapan lebih baik untuk negeri ini? Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar tegaknya sebuah negara yang bernama Indonesia. Betapa seriusnya para pendiri bangsa dalam merumuskan konsep dasar negara dapat dilihat dari dinamika perdebatan di antara mereka dalam merumuskan landasan negara. Nilai-nilai luhur agama Islam dan budaya lokal yang terintegrasi dalam dasar negara telah menjadikan Pancasila sebagai konsep yang cukup kokoh. Kokohnya Pancasila telah terbukti dengan daya tahannya yang tinggi terhadap segala gangguan dan ancaman dari waktu ke waktu, sehingga sampai saat ini tetap eksis sebagai falsafah dan landasan bangsa Indonesia. Namun akhir-akhir ini gangguan dan ancaman terhadap Pancasila semakin kuat, terlebih pada era globalisasi. Ditandai dengan melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila pada generasi muda bangsa. Karena semakin banyak anak gaul bangsa yang kian tertarik kepada ideologi dan budaya impor, sehingga atas nama globalisasi, ideologi apapun berhak hidup di Indonesia. Toh selama tidak mengganggu hak orang lain, elu ya elu, gue ya gue. Apapun gue, selama tidak mengganggu elu, maka sah saja. Itulah jargon anak gaul bangsa saat ini yang kehilangan ruh dari keutuhan Pancasila. Mari kita ingatkan kembali masing-masing sila dalam Pancasila itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah prinsip semua agama, dan prinsip keesaan Tuhan merupakan inti ajaran Islam yang dikenal dengan konsep tauhid. Dalam Islam, tauhid harus diyakini secara totalitas, sehingga tauhid tidak hanya berwujud pengakuan dan pernyataan saja, akan tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, baik dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah, maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia dan semua makhluk. Tauhid adalah pengakuan, keyakinan, dan pernyataan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan penjaga alam semesta ini. Tauhid juga merupakan keyakinan akan keesaan Allah dalam pelaksanaan ibadah, yakni hanya Allah yang berhak diibadahi dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tauhid adalah memahami keberadaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Melihat penjelasan tadi, pengamalan sila pertama sejalan, bahkan menjadi kokoh dengan pengamalan tauhid dalam ajaran Islam. Inilah yang menjadi pertimbangan Ki Bagus Hadikusumo, salah seorang ketua Muhammadiyah, ketika ada usulan yang kuat untuk menghapus 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, mengusulkan kata pengganti dengan Yang Maha Esa. Dalam pandangan beliau, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid bagi umat Islam. Bahkan NU, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, dalam deklarasi tentang hubungan antara Pancasila dan Islam, menyatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Sementara itu, menurut salah seorang tokoh politik dan Islam yang diakui secara internasional, Muhammad Nafir, perumusan Pancasila bukan barang asing yang berlawanan dengan ajaran Quran. Dan ia melihat Pancasila merupakan pencerminan dari sebagian yang ada pada Islam. Meskipun ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam. Konsep ketuhanan dalam sila pertama tentu juga tidak bisa dilepaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan mungkin terjadi tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila pertama ini tentu juga menjadi landasan dalam memaknai sila-sila berikutnya, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan dengan keadilan dan keberadaban adalah juga menjadi ajaran setiap agama yang diakui oleh negara Indonesia, terutama Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip ini merupakan pengamalan dari ajaran tauhid. Orang yang bertauhid wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan berkeadaban. Sikap adil sangat ditekankan oleh ajaran Islam, dan sikap adil adalah dekat dengan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8.
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 8. Demikian juga konsep beradab dengan menegakkan etika dan akhlak yang mulia menjadi misi utama diutusnya Nabi akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ajaran Islam memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan dan kesatuan dengan kepemimpinan dan organisasi yang kokoh, dengan tujuan mengajak kepada kebaikan, mendorong perbuatan yang ma'ruf, yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi umat manusia, dan mencegah kemungkaran, yakni segala yang membawa bahaya dan merugikan manusia. Persatuan dan kesatuan dengan organisasi dan kepemimpinan yang kokoh itu dapat berbentuk negara, seperti negara tercinta Indonesia. Allah Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 103. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip yang ada pada sila keempat ini merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan menjalankan roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan untuk mendapatkan yang terbaik. Sistem bernegara yang diterapkan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam sila-sila dalam Pancasila yang sejalan dengan ajaran agama akan memperkokoh implementasi Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengelola negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat agama Islam bagi para pemeluknya. Dalam Islam diajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum mereka, hendaklah dengan hukuman yang adil. Allah Ta'ala berfirman, Pemirsa Khazanah, Pancasila bukanlah kitab suci. Pancasila juga bukan merupakan agama baru bangsa Indonesia. Namun Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa ini dalam menentukan arah bangsa ini dengan ruh Islam di dalamnya. Melihat hubungan Pancasila dengan Islam sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan, karena seluruh nilai Pancasila merupakan refleksi dari ajaran Islam. Dan penerapan Pancasila lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana umat dan bangsa ini menerjemahkannya. Justru sebagai umat Islam kita harus tetap menjaga agar jangan sampai Pancasila dijauhkan dari nilai-nilai Islam yang luhur. Pemirsa Khazanah, semoga tayangan pagi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.